Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Kelompok 2 tadi. Di sini kami dari kelompok 3. Dengan materi konsep dasar belajar mengajar. Sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Dora Angela dengan NPM A1L02000012 dengan sebagai pemateri 1. Kemudian Tiara Anggesta A1L020014 yaitu saya sendiri yang selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Yang ketiga Tri Marseno Putro dengan NPM A1L020040 sebagai pemateri terakhir. Kemudian keempat, Dea Febrianti dengan NPM A1L020048 dengan pemateri 4. Kemudian Safa Sabira A1L020078 sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh Dora Angela. Kepada Dora Angela, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyajikan materi pertama. Yang pertama yaitu pengertian belajar mengajar. Belajar sendiri merupakan suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar adalah kunci yang paling utama dari setiap usaha pendidikan. Konsep dasar belajar merupakan kegiatan yang berproses dalam memakai unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dijalani siswa, baik pada saat dia berada di sekolah atau berada di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarganya sendiri. Untuk itu, pemahaman yang benar tentang konsep dasar belajar dengan segala aspek serta bentuk dan manifestasinya sangat mutlak dibutuhkan oleh para pengajar. Selanjutnya ada definisi mengajar. Istilah mengajar juga berhubungan dengan token yang berarti tanda atau simbol. Kata token juga berasal dari bahasa Jerman kuno, Technom, yaitu pengetahuan dari Tekjan. Dalam bahasa Inggris kuno, Tekan merupakan berarti token atau mengajar. Menurut Wijaya, mengajar yaitu bimbingan siswa belajar. Mengajar adalah mengatur dan mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Dalam proses belajar merupakan terjadi interaksi antara guru dan siswa melalui jalinan komunikasi timbal balik di mana guru dalam hal ini bertindak sebagai komunikan. Jadi dalam proses belajar mengajar ini terjadi interaksi semua komponen atau unsur yang terdapat dalam pembelajaran, baik guru, murid, sarana, dan tata laksananya yang saling berkaitan satu sama lainnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dora Angela. Kemudian materi selanjutnya akan dibacakan oleh Safa Sabira. Kepada Safa Sabira, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar mengajar. Konsep dasar belajar dan mengajar merupakan suatu prinsip dasar yang harus dimiliki dan dipahami seorang guru. Dengan disadari memahami mengenai konsep dasar belajar mengajar, diharapkan tercapainya suatu tujuan dari proses belajar mengajar yang berkualitas. Setidaknya, para guru sebagai pendidik dalam rangka pemahaman dan menciptakan peserta didik yang berkualitas sesuai dengan yang dimiliki peserta didik.
Guru merupakan figur yang sentral dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas institusional dalam proses belajar. Dengan kata lain, para guru mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan memahami secara seksama hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu aspek siswa. Seorang guru harus memahami segala karakteristik perbedaan yang ada pada diri siswa, dengan tujuan sesuai dengan tahapan perkembangan para peserta didik. Yang kedua, aspek tujuan. Apa yang akhirnya diharapkan tercapainya setelah adanya kegiatan belajar mengajar yang diaplikasikan ke dalam kegiatan yang terencana dan dapat dievaluasi. Yang ketiga, aspek sebagai figur pendidik dalam proses belajar mengajar selalu mengusahakan terciptanya situasi yang mengarah pada proses belajar mengajar, selalu mengusahakan terciptanya situasi yang mengarah pengalaman belajar pada diri siswa dengan mengarahkan segala sumber dan menggunakan strategi belajar mengajar yang tepat. Ada 3 komponen yang harus dipahami oleh guru dalam rangka pencapaian dari perubahan-perubahan hasil proses belajar mengajar. Yang pertama, hakikat atau konsep dasar serta terjadinya perilaku belajar pada diri peserta didik. Yang kedua, kriteria dan cara merumuskan tujuan belajar mengajar dalam bentuk manifestasi hasil perilaku belajar siswa dan dalam pengamatan atau observasi serta dievaluasi atau diukur. Lalu yang ketiga, karakteristik utama, termasuk segi kebaikan dan kelemahan, model strategi belajar mengajar, kriteria yang dapat dipergunakan untuk memilihnya bagi keperluan penggunanya. Baiklah, sekian saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Safa Sabira. Kemudian materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu Maaf moderator, mic-nya ke unmute. Maaf, saya ulangi. C. Mengidentifikasi perilaku hasil belajar. Dari rangkaian interaksi proses belajar mengajar, diharapkan dapat mengarah pada pemaknaan yang sama atas dasar tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, pemaknaan mengidentifikasikan perilaku hasil belajar sangat penting dilakukan. Proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman tertentu. Dasar dari tujuan interaksi dalam proses belajar, mengajar baik dari siswa maupun dari guru merupakan titik temu dan bersifat mengikat serta mengarah pada suatu aktivitas dari kedua belah pihak. Dengan demikian, kriteria keberhasilan dari rangkaian keseluruhan proses interaksi belajar mengajar tersebut hendaknya ditimbang atau dievaluasi pada tercapainya tidaknya tujuan dari belajar mengajar tersebut yang dapat dilihat dari ada tidaknya perubahan-perubahan pada perilaku dan pribadi siswa. Dengan kata lain, siswa dapat dikatakan belajarnya berhasil kalau ia telah mengalami perubahan-perubahan setelah menjalani proses belajar tersebut pada perilaku dan pribadinya. Secara implisit, mengidentifikasikan perilaku hasil belajar dapat dilihat dari adanya beberapa karakteristik sebagai berikut. Yaitu yang pertama, perubahan intensional, yaitu dalam arti pengalaman atau praktik atau latihan itu dengan sengaja dan didasari dilakukannya dan bukan secara kebetulan. Dengan demikian, perubahan karena kemantapan dan kematangan atau keletihan karena penyakit tidak dipandang sebagai perubahan hasil belajar. Yang kedua, yaitu perubahan bersifat positif. Sesuai seperti yang diharapkan yang bersifat normatif atau kriteria keberhasilan baik dipandang dari segi siswa seperti tingkat kemampuan dan tugas perkembangan dan sebagainya, maupun dari segi guru yakni tuntutan masyarakat sesuai dengan tindakan standar kulturalnya. Yaitu kemudian yang terakhir yaitu yang C, perubahan bersifat efektif.
yaitu membawa pengaruh dan makna tertentu bagi siswa itu sendiri yang relatif tetap dan setiap saat diperlukan dapat dipergunakan seperti dalam memecahkan masalah, baik dalam diri, dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Baik, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Dea Febrianti. Kepada Dea, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Faktor yang mempengaruhi itu sendiri ada yang pertama faktor dari dalam, yaitu faktor internal. Faktor-faktor internal itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, salah satunya adalah fisiologi. Fisiologi sendiri itu adalah keadaan jasmani seseorang secara umum, ditambah keadaan panca inderanya. Seorang anak dengan kondisi sehat akan sangat berbeda dengan anak yang mengalami sakit atau memiliki kekurangan gizi. Selanjutnya ada psikologis atau kejiwaan. Keadaan psikologis ini adalah siswa yang sedang mengikuti proses pembelajaran antara lain menyangkut keadaan semangatnya, motivasinya, kecerdasan, serta keadaan emosinya. Lalu yang ketiga ada faktor kecerdasan. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap daya tangkap materi yang diajarkan antara satu orang siswa dengan siswa yang lain. Semakin tinggi tingkat kecerdasannya, maka akan semakin mudah pula dia menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kecerdasannya, maka akan semakin sulit untuk dia menerima materi yang diajarkan. Selanjutnya yaitu ada bakat individu. Setiap siswa memiliki bakat masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sebagaimana contoh, misal seorang siswa yang berbakat di bidang seni akan dengan mudah menangkap materi pembelajaran yang ada kaitannya dengan kesenian, ketimbang siswa yang tidak memiliki bakat di bidang kesenian. Selanjutnya yaitu minat siswa. Minat itu sendiri adalah ketertarikan siswa terhadap jenis pelajaran atau kegiatan tertentu. Semakin besar minat siswa tersebut, maka akan semakin mudah juga ia mempelajari hal-hal tertentu. Selanjutnya motivasi belajar. Motivasi yang dimaksud adalah sesuatu yang menyebabkan kegiatan belajar terjadi. Motivasi ini dapat timbul sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan, nasihat dari guru, kondisi siswa, faktor dinamis dalam belajar, atau bahkan cita-cita dari siswa tersebut. Yang selanjutnya ada emosi siswa. Emosi tersendiri merupakan kondisi psikologis individu untuk melakukan kegiatan yang dalam hal ini kegiatan belajar dengan kondisi psikologis siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajarnya antara lain adalah perasaan senang, sedih, marah, dan berbagai perasaan lainnya. Next. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar, yaitu salah satunya adalah lingkungan alami, yaitu faktor yang mempengaruhi dalam proses belajar, misalnya keadaan cuaca, udara, waktu, serta tempat atau alat dan sarana prasarana pembelajaran tersebut. Lalu faktor kedua yaitu adalah waktu pelaksanaan belajar. Misalnya menyangkut pembagian waktu belajar siswa dalam satu hari atau satu minggu. Jika jadwal kegiatan terlalu melelahkan, maka hasil yang diperoleh akan kurang memuaskan bagi siswa tersebut. Dan selanjutnya adalah kondisi cuaca. Cuaca juga dapat berdampak kepada semangat siswa dalam belajar, misal dengan keadaan yang cerah, demikian juga halnya kondisi cuaca yang sangat panas atau sangat dingin akan berbeda dengan hasil belajar di saat kondisi cuaca sedang baik. Selanjutnya ada kondisi gedung atau kelas yang juga memungkinkan terhambatnya atau berjalan dengan lancarnya proses belajar mengajar bagi siswa tersebut.
Peralatan dan sarana serta prasarana juga dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran tersebut. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dea Febrianti. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trimarseno. Kepada Trimarseno, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi bahasan hasil belajar dan pengukuran belajar. Hasil belajar menjadi sebuah pengukuran dari penilaian kegiatan belajar, atau proses belajar dinyatakan dalam simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak atau siswa pada suatu periode tertentu. Hasil belajar siswa ini dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan kualitas pengajaran. Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesionalitas dan keahlian yang dimiliki oleh guru. Artinya kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif atau intelektual, bidang sikap atau afektif, dan bidang perilaku psikomotorik sangat berpengaruh dalam menentukan hasil belajar siswa. Selanjutnya. Next. Macam-macam evaluasi. Terdapat dua macam evaluasi di sini. Yang pertama adalah formatif evaluasi. Formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan suatu pokok bahasan atau topik. Dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh manakah proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang direncanakan. Yang kedua ada diagnostik evaluasi. Diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan-kelebihan dan kelemahan-kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perilakuan yang tepat. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Trimarseno. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau yang belum mengerti, belum memahami dari materi yang telah kami jelaskan, kami izinkan untuk bertanya. Pada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Pada Lipia Sania, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Livia Sania dengan NPM A1L02004. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan masalah pokok apa saja yang sangat penting yang dapat dan harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar supaya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, terima kasih kepada Lipia Sania. Kepada pemateri, apakah sudah dicatat pertanyaan dari Lipia? Sudah. Oke, kemudian kami masih membuka pertanyaan kepada Gusti Adiansyah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya ingin bertanya, mengapa pengukuran prestasi belajar merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar? Bisa diulangi, M. Gusti? Kepada M. Gusti. Mengapa pengukuran prestasi belajar
merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar? Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, kami persilakan. Kami masih membuka satu pertanyaan lagi untuk teman-teman sekalian. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada, izinkan kami untuk mencari jawaban terlebih dahulu selama 5 menit. Oke, selagi kami mencari jawaban, saya alihkan kembali ke kelompok 2. Kepada kelompok 2, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Tiara. Selanjutnya kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada tadi. Kepada teman-teman dari kelompok penyaji, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Rauda. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk dapat beradaptasi dari paradigma lama ke paradigma yang baru? Jadi, kita dapat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Beranikan diri untuk memulai dan membiasakan diri. Kita sebagai pendidikan harus bisa menyesuaikan dan mengikuti paradigma yang baru, karena kita adalah sebagai fasilitator bagi murid. Jika kita sendiri tidak dapat beradaptasi dengan paradigma baru ini, maka akan berimbas kepada generasi penerus atau siswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Uci. Kepada kelompok penyaji, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Oke, jika tidak ada dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban untuk pertanyaan dari Saudari Rauda? Izin moderator. Kepada Saudari Livia, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Livia, ingin